Puisi Tanah oleh Wiji Tukul. Tanah mestinya dibagi-bagi. Jika cuma segelintir orang yang menguasai, bagaimana hari esok kamu, Tani? Tanah mestinya ditanami, sebab hidup tidak hanya hari ini. Jika sawah diratakan, rimbun semak pohon dirubuhkan, apa yang kita harap dari cerobong asap besi? Hari ini aku mimpi buruk lagi. Seekor burung kecil menanti induknya di dalam sarangnya yang gemeretak, dimakan sapi. Analisis sosial dan budaya pada puisi berjudul Tanah, karya Wiji Tukul dengan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt. Menurut Ian Watt, sosiologi sastra mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah sosiologi pengarang, kedua sastra sebagai cerminan masyarakat, dan yang ketiga fungsi sosial sastra. Yang pertama adalah sosiologi pengarang. Wiji Tukul adalah penyair dan aktivis yang terkenal atas puisi dan syairnya yang ditujukan untuk mengkritik pemerintahan rezim Orde Baru. Wiji Tukul lahir dari keluarga dengan keadaan ekonomi sederhana. Ayahnya adalah seorang penari beca, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Ia pernah ngamen puisi keluar masuk kampung dan kota, berjualan koran, jadi calo karcis bioskop, dan menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel. Wiji Tukul terkenal dekat dengan gerakan buruh dan petani. Oleh karena itu, pada tahun 1994, terjadi aksi petani di Beringin Ngawi, dan Wiji Tukul lah yang memimpin massa dan melakukan orasi. Keterkaitan latar belakang Wiji Tukul dengan puisi berjudul Tanah diantaranya adalah latar belakang sosial ekonomi. Beliau berasal dari keluarga miskin. Kisah hidupnya langsung terhubung secara langsung pada perjuangan kaum petani dan buruh. Ini membentuk kesadaran sosial tentang ketidakadilan struktural dan perjuangan ekonomi masyarakat bawah. Pengalaman inilah yang secara langsung mempengaruhi konstruksi puisinya. Puisi berjudul Tanah adalah manifestasi dari pengalaman hidup, perjuangan sosial, dan kesadaran kritis Wiji Tukul. Biografi personalnya yang dekat dengan realitas petani dan buruh membentuk perspektif puisi yang tajam dalam mengkritik ketidakadilan struktural di Indonesia. Yang kedua, puisi Tanah karya Wiji Tukul merupakan representasi dari realitas sosial masyarakat Indonesia pada era Orde Baru, di mana ketimpangan struktural dalam penguasaan lahan pertanian mencapai puncaknya. Puisi ini secara eksplisit mengungkap proses marginalisasi petani melalui metafora yang kuat, seperti tanah mestinya dibagi-bagi, yang mencerminkan kritik tajam terhadap konsentrasi kepemilikan tanah pada segelintir elit. Sementara sawah diratakan dan rimbun semak pohon dirubuhkan, menggambarkan proses pengasingan masyarakat dari sumber penghidupannya, di mana industrialisasi yang tidak berkeadilan dilambangkan dengan serobong asap besi. Gambaran simbolik burung kecil yang kehilangan induk di sarang yang rapuh menjadi metafora yang memilukan tentang nasib masyarakat kecil yang terancam eksistensinya, sekaligus mewakili pengalaman kolektif masyarakat agraris yang terpinggirkan oleh model pembangunan kapitalisme negara. Sehingga puisi ini tidak sekedar karya sastra, melainkan dokumen sosial yang mengekspresikan perlawanan simbolik terhadap rezim penindasan, mengungkap
mengungkap kolonialisme, kekuasaan yang tidak manusiawi, dan menyuarakan semangat keadilan bagi kelompok marginal dalam konteks sosial histori Indonesia pada akhir dekade 1980-an. Ditinjau dari pendekatan sosiologi sastra Lanwot tentang sastra fungsi sosial sastra, puisi Tanah karya Wiji Tukul merupakan representasi kompleks dari fungsi sosial sastra yang menghubungkan nilai-nilai sastra dengan realitas sosial masyarakat, di mana karya sastra tidak sekadar menghadirkan estetika bahasa, namun menjadi medium kritik dan transformasi sosial yang mendalam. Melalui pendekatan Lanwot, puisi ini dapat dibaca sebagai dokumen sosial yang mengungkap ketimpangan struktural dalam masyarakat Indonesia era Orde Baru, di mana hubungan manusia dengan tanah tidak lagi dimaknai secara sakral dan humanis, melainkan telah tereduksi menjadi komoditas yang dikuasai segelintir elit. Wiji Tukul dengan tajam mengekspos mekanisme kekuasaan yang mendominasi ruang hidup masyarakat kecil, menggunakan metafora sawah diratakan dan cerobong asap besi untuk menggambarkan proses dehumanisasi akibat industrialisasi yang tidak berkeadilan. Narasi puitis tentang burung kecil yang kehilangan induk menjadi simbol paling mendalam akan nasib petani dan komunitas akar rumput yang tercabut dari akar kehidupannya. Fungsi sosial sastra tidak sekadar memberikan kritik, melainkan menghadirkan kesadaran kolektif akan pentingnya perjuangan membangun struktur sosial yang lebih adil, di mana tanah dipahami bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan ruang hidup bersama yang mesti didistribusikan secara merata untuk keberlangsungan generasi mendatang. Sehingga puisi Tanah menjadi manifest perlawanan simbolik yang melampaui estetika sastra dan masuk dalam ranah praktik sosial yang revolusioner. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri.